Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Karwen, NIM 19044111308, kelas 5B Analisis dan Perancangan Sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang saya buat sebelumnya. Yaitu sistem informasi penjualan barang secara online. Pertama, deskripsi tentang mekanisme yang sedang berjalan. Banyaknya usaha yang dilakukan setiap manusia dalam berbagai penjualan, baik secara tradisional maupun secara modern, membuat orang melakukan berbagai cara dengan teknologi yang sudah ada. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan media internet atau online dalam mengembangkan penjualannya. Nah, berdasarkan uraian di atas, saya mencoba membuat sistem informasi penjualan barang secara online yang bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan sebuah informasi seputar produk, harga produk, dan detail produk dengan cepat dan terupdate. Sistem informasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Diharapkan dengan sistem informasi ini dapat meningkatkan kegiatan pemasaran dan penjualan barang menjadi lebih efektif dan efisien tanpa harus ke toko secara langsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang pemesanan barang secara online. Pertama-tama, customer melakukan order barang. Kemudian di material stockroom atau ruang stok untuk bahan dilakukan pengecekan barang. Bila barang ada, maka order dilanjutkan. Bila barang tidak ada, maka dilanjutkan ke purchase order atau pesanan pembelian, kemudian dibuatkan faktur. Jadi faktur itu alat bukti transaksi pembayaran yang diterima seorang pembeli dari seorang penjual barang. Setelah membuat faktur, maka dilakukan payment atau pembayaran. Lalu melakukan shipping atau pengiriman dan selesai. Pada material stockroom ini melakukan statement yang dilanjutkan ke proses manajemen. Pada proses manajemen dilakukan proses pembuatan faktur, kemudian faktur diberikan kepada konsumen, lalu customer melakukan pembayaran, dan proses manajemen selesai. Selanjutnya, yaitu uji kelayakan. Beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengukur uji kelayakan teknik pada sistem yang akan dikembangkan, yaitu pertama, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Jawabannya, dalam menjalankan suatu sistem penjualan barang secara online dibutuhkan perangkat keras agar program aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik, serta perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung dan merancang pembuatan media informasi secara online sesuai dengan kebutuhan. Saat ini teknologi tersebut sudah banyak digunakan oleh para penjual online untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang yang mereka inginkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah teknologi yang akan digunakan dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Teknologi yang lama masih menggunakan cara tradisional sehingga ketika terjadi konversi tidak akan memakan biaya yang banyak, hanya butuh tenaga untuk menginputkan semua data yang akan disimpan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru? Sistem yang sudah ada tidak dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru karena perbedaan mekanisme pengelolaan datanya. Dan yang terakhir, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Orang yang menguasai teknologi baru ini itu pertama adalah admin,
bertugas mengoperasikan sistem yang telah dibuat, meliputi proses input, pengeditan, dan pemeliharaan data. Kemudian ada teknisi. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan, dan merawat perangkat keras. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.